Puji Tuhan, mungkin memang beberapa doang yang datang, tapi kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah gereja ini, hadirat Tuhan ada di sini. Kita mau memuji menyembah nama Tuhan, kita mau angkat satu pujian, yaitu sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas
bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Pengorbanan-Mu sungguh tiada taranya bagi kami ya Bapa. Kebesaran-Mu. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu di tengah-tengah kami ya Bapa. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Sungguh indah. Sungguh indah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Glory. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih. Nanti dengan kasih Kristus Tante Deborah yang akan berdoa untuk pembukaan ibadah youth ini. Pujian kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau selalu memperhatikan kami. Engkau selalu peduli akan hidup kami ya Tuhan. Kami boleh merasakan akan kebaikan Tuhan. Hingga sampai saat malam hari ini kami boleh ada semuanya karena mujizat-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami dapat melalui sepanjang hari ini sekalipun dengan sebagai berbagi tantangan ujian hidup yang kami jalani ya Tuhan. Namun satu hal kami boleh bersyukur, bahkan kami bangga karena kami punya Engkau Allah yang luar biasa, yang selalu peduli akan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kesempatan malam hari ini kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Menaikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang luar biasa bagi kami. Biarlah dalam ibadah kami malam hari ini, biarlah ibadah yang menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Ibadah yang diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Biarlah ibadah yang benar-benar dari dasar hati kami untuk memberikan yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu mari Engkau urapi akan seluruh kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan, pemuda remaja sore hari ini, sehingga biarlah kami datang di tempat ini, kami datang di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami datang dengan hati yang tulus untuk mempersembahkan pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan. Biar kiranya Engkau pakai kami semua, terlebih setiap anak-anak-Mu pada malam hari ini, dalam persiapkan hidup mereka untuk pelayanan malam hari ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar kiranya Engkau urapi akan setiap kehidupan mereka. Mari Tuhan Yesus, Engkau pakai mereka semua ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan urapan-Mu dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Sehingga biarlah pelayanan mereka malam hari ini, biarlah Tuhan kami boleh diberkati, terlebih
pimpin pujiannya Tuhan saat malam hari ini yang akan membawa kami, hamba-Mu akan membawa kami, anak-Mu akan membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Biar kiranya juga Engkau urapi akan kehidupan mereka, selidar bahkan singer pemain musik, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau urapi akan hidup mereka semua, bahkan setiap pujian dipersiapkan malam hari ini kami akan bersorak memuji memuliakan akan Engkau, dan kami percaya Engkau hadir di tempat ini untuk memberkati kami. Terlebih Tuhan Yesus dalam Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami pada saat malam hari ini. Kami berdoa ya Tuhan Yesus buat setiap anak-anak-Mu yang belum hadir di tempat ini, Engkau juga memberkati akan setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, gerakan akan setiap hati mereka, jamah hati mereka, sehingga bila mereka mempersiapkan hidup mereka, mereka boleh ingat akan kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh datang di tempat ini untuk kami boleh sama-sama memuji memuliakan Engkau ya Tuhan, beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, juga Tuhan Engkau urapi akan pakai kehidupan hamba-Mu, sehingga biar kami semua akan diberkati lewat pelayanan pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus bahwa kuasa kegelapan tidak akan bisa mengganggu kami dalam kami mengiring kepada Engkau ya Tuhan, karena kami percaya Engkau ada di sini melawat ibadah kami pada saat malam hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap mulai ibadah kami pada saat malam hari ini, dan kami siap untuk memuji-Mu Tuhan, dan kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Lemes banget. Shalom. 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 Ada haleluya? Haleluya. Siapa yang bersukacita hari ini? Angkat tangan. Ya, kita akan mengangkat lagu pujian Tuhan Allah di tengah kita. Ayo kita bangkit berdiri, kita pakai gerakan. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Ya nggak ada semangatnya nih, mana nih? Ada haleluya nggak? Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Lebih besar, besar. Lebih besar, besar. Lebih besar, besar. Besar. Kita akan mengangkat lagu pujian Tuhan Yesus baik. Ada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
mendengarkan firman, kita siapkan hati. Kita mau nyanyi lagu Walau Seribu Rebah. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan kami goyah Tuhan, karena kami percaya Engkau ada di sisi kami Tuhan Yesus. Walau 1000 rebah Tuhan, tapi kami percaya Engkau tetap Allah kami.
Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk setia dan taat selalu kepadamu, untuk takut akan Engkau ya Tuhan. Karena setiap kehidupan kami gak bisa jalan sendiri. Kami masih butuh Engkau Tuhan. Kami butuh penolong dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Engkau tetaplah Allah kami. Haleluya Yesus. Meskipun banyak pergumulan yang kami hadapi, Engkau adalah tetaplah Allah kami. Haleluya Yesus. Glory. Glory. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Engkau. Haleluya. Oh glory. Haleluya. Yesus. Haleluya Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami gak bisa jalan sendiri. Walau seribu rebah di sisiku, Engkau tetap Allah kami. Tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Engkau tetap Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk kebaikan yang Kau berikan. Meskipun kami banyak pergumulan, begitu banyak badai yang datang menghadapi kami, kami tetap percaya Engkaulah Allah Tuhan, yang selalu ada di hati kami, di hidup kami Tuhan, yang selalu menolong kami dalam kehidupan kami.
Jangan pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Kami butuh Engkau. Sebentar lagi ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan yang memberitakan firman-Mu. Semoga firman yang Ia berikan, semoga firman yang kami dengar Tuhan tertanam di hati kami Tuhan. Bukan tertanam saja Tuhan, tapi kami mempraktekkan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Agar kami menjadi berkat Tuhan, menjadi anak-anak pemuda You Tuhan, menjadi terang bagi semua orang yang ada di sekitar kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemuda remaja You Tuhan yang mungkin belum hadir pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menyentuh hatinya Tuhan, Kau melembutkan hatinya Tuhan, untuk mereka mau Tuhan memuji dan menyembah nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Berkati hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Kau berkati dia, Kau pelihara dia di dalam tangan-Mu. Kau urapi dia Tuhan. Kau tutup bungkus dia di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, haleluya. Haleluya. Aduh. Sekali lagi, haleluya. Puji Tuhan. Aduh. Enggak ada suara ya. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kegedean. Kita bersyukur kepada Tuhan pada saat malam hari ini. Selalu saya katakan saudara, oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada, dan oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh melewati sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu yang sudah kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Ada banyak rekan-rekan kita yang tidak hadir pada saat sore hari ini. Ada lumayan banyak yang tidak hadir ya. Coba kita lebih perhatikan lagi ya, untuk pemuda yang tidak hadir, ya saling mengingatkan satu dengan yang lain ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat pengurus pemuda yang telah mempercayakan saya untuk melayani renungan firman Tuhan pada saat malam hari ini, dan kita akan langsung saja melihat Alkitab kita bersama-sama yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17 ayat 16 sampai ayat 18. Sekali lagi 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Kalau saudara sudah menemukan ayat ini, untuk menghormati firman Tuhan, kita berdiri bersama-sama dan kita akan baca bersamaan saudara. Karena ayat ini cuma ada 3 ayat, jadi kita baca bersama-sama dari kepalanya dulu ya. Kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat 18. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami lebih segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan, silakan duduk. Dikatakan saudara, pujian kita tadi sebelum firman Tuhan katakan seperti ini. Walau 1000 rebah di sisiku,
kau tetaplah Allahku. Ya, walau dia bilang langit tampak suram, tetapi dia adalah Allah yang selalu membela saudara. Amin. Walau kelihatan banyak tantangan yang kita hadapi. Pemimpin pujian katakan tadi saudara, walau banyak hal, banyak tantangan yang kami hadapi, yang kita hadapi, tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan saudara, yaitu Tuhan sendiri. Kita ada di tengah-tengah pergumulan-pergumulan hidup sekalipun, Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Ya, pujian kita saudara, saya nggak janjian sama Jessica saudara dengan firman Tuhan, dengan pujian yang akan disampaikan. Walau 1000 rebah di sisiku, tetapi kaulah tetap Allahku. Ya saudara, pujian ini sangat, kalau kita simak kata demi kata sampai kalimat demi kalimat saudara, adalah pujian yang sangat memberkati. Dan dalam ayat firman Tuhan yang kita baca pada saat ini dikatakan saudara, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Ini berbicara saudara dikatakan tentang penderitaan atau tentang masalah atau tentang persoalan yang kita hadapi. Siapa yang pernah di sini saudara, masalah yang satu belum selesai tetapi udah datang lagi masalah yang baru. Ya saudara, satu masalah kita belum selesai saudara, tetapi masalah yang baru sudah datang lagi. Sering kita alami hal yang seperti ini. Kita ada satu masalah, yang ini belum selesai, tetapi yang satu lagi sudah datang, sudah Tuhan izinkan datang masalah itu saudara. Tetapi kita lihat bersama-sama. Setiap proses yang kita hadapi, kalau kita tidak ada proses, kalau kita tidak ada pembentukan, maka tidak ada pertumbuhan bagi saudara dan saya. Tidak ada pertumbuhan bagi saudara dan saya. Benih, kalau dia nggak ditanam saudara, kalau dia nggak ditanam saudara, dia tidak akan pernah namanya tumbuh dan menghasilkan. Tidak akan pernah saudara. Tetapi kita melihat saudara, sebuah proses yang kita hadapi, sebuah proses yang kita lewati saudara, yang akan membuat hidup kita semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Coba kita lihat bersama-sama. Katakan, masalah itu datang untuk, kenapa Tuhan izinkan masalah? Siapa manusia yang tidak pernah punya masalah? Gak ada. Semua manusia itu punya masalah. Tentunya saudara, kalau Tuhan mengizinkan satu masalah terjadi dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, masalah itu masalah datang untuk menarik kita, membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekali lagi, masalah yang kita hadapi saudara membuat kita semakin dan lebih dekat kepada Tuhan. Benar? Benar anak-anak muda? Masalah yang kita hadapi membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita nggak ada di tengah-tengah pergumulan saudara, kita tidak ada namanya saudara datang menyembah Tuhan, menangis sampai mencucurkan air mata di kaki Tuhan. Itu jarang kita lakukan. Kalau semuanya hidup ini mulus saja kita lewati, itu jarang kita lakukan saudara. Tetapi orang-orang yang punya masalah ini saudara, masalah itu datang untuk menarik kita lebih dekat dan lebih dekat kepada Tuhan. Dengan kata lain saudara, dengan masalah proses atau proses pembentukan yang kita alami saudara, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita saudara, membuat kita saudara semakin dekat. Di saat kita menghadapi masalah, orang terdekat sekalipun saudara belum tentu peduli atau bisa kasih solusi kepada saudara. Tetapi hanya satu pribadi yang bisa memberikan ketenangan.
di saat kita menghadapi satu persoalan, saat kita menghadapi satu pergumulan, saat kita menghadapi masalah saudara. Hanya satu pribadi yang bisa membuat hati kita tenang, yaitu Tuhan. Bersama Dia hatiku tenang walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Di saat kita punya masalah, saat kita punya persoalan hidup, hanya di dalam Yesus yang ada jawaban. Hanya di dalam Yesus yang ada pertolongan. Hanya di dalam Yesus yang ada ketenangan saudara. Hanya di dalam Yesus saudara yang membuat hati kita damai. Sehingga dikatakan saudara, masalah itu akan membuat kita, yang akan menarik kita semakin dekat dan semakin dekat kepada Tuhan. Saat masalah datang, saat itulah kita semakin tahu bahwa satu-satunya tempat pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. Yang bisa kasih solusi kepada saudara. Yang bisa membuka jalan hanya Tuhan sendiri. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain saudara. Saat kita punya masalah. Coba kita baca ayat Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-18. Mazmur 34 ayat 18. Ya. Mazmur 34 ayat 18 dikatakan demikian firman Tuhan. Apabila saya baca mulai ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Dari segala kesesakannya saudara. Saat hati kita gelisah, saat hati kita remuk saudara, saat hati kita mengalami kekecewaan saudara. Di saat hati kita hancur sekalipun saudara, saat itulah kita bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Satu contoh, saya mau berikan pertanyaan kepada saudara. Apakah di saat saudara mengalami satu persoalan dalam hidup saudara, Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Tuhan tahu saudara. Saya akan berikan beberapa contoh di dalam Alkitab yang dia menghadapi masalah saudara. Contoh ya, ada beberapa contoh yang ada di dalam Alkitab. Yusuf. Ya. Yusuf. Dia masuk. Yusuf masuk apa? Yusuf pernah di penjara enggak? Yusuf pernah di penjara. Apakah apakah Tuhan tidak bisa mencegah supaya Yusuf itu nggak masuk penjara? Tuhan bisa. Apakah Tuhan tidak bisa bekerja atau Tuhan tidak bisa mencegah supaya saudara-saudaranya ini tidak memasukkan Yusuf ke dalam penjara? Tuhan bisa mencegah. Yang kedua, Daniel dia dimasukkan ke dalam gua singa. Apakah Tuhan tidak bisa mencegah waktu dia dimasukkan ke dalam gua singa? Bisa. Yang ketiga, Yeremia. Dia dimasukkan ke dalam perigi. Apakah Tuhan tidak bisa mencegah supaya Yeremia tidak masuk di dalam perigi? Bisa. Yang keempat, Paulus yang mengalami karam kapal saudara 3 kali. Apakah Tuhan tidak bisa mencegah supaya tidak mengalami karang kapal? Bisa. Dan yang terakhir, 3 pemuda Ibrani yang dimasukkan ke dalam perapian, Sadrak, Mesah dan Abednego.
Apakah Tuhan tidak bisa mencegah mereka supaya mereka tidak masuk di dalam perapian itu? Apa Tuhan bisa mencegah mereka? Bisa. Tuhan bisa mencegah supaya Yusuf tidak dipenjara. Tuhan bisa mencegah supaya Daniel tidak dimasukkan ke dalam gua singa. Yeremia saudara, Tuhan bisa mencegah supaya Yeremia enggak masuk dalam perigi. Ya, Tuhan sanggup saudara untuk supaya Paulus itu tidak karam kapal saudara. Dan Tuhan juga bisa mencegah saudara supaya ketiga pemuda Ibrani ini saudara tidak dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tuhan bisa cegah sebenarnya. Tetapi Tuhan tidak mencegahnya. Allah tidak mencegahnya saudara. Ya, Allah tidak mencegahnya. Daniel dia masuk enggak? Dimasukkan enggak ke dalam gua singa? Masuk? Halo? Masuk? Masuk. Yusuf benar masuk di penjara? Masuk. Yeremia benar dimasukkan dalam perigi? Paulus benar mengalami namanya karam kapal? Sadrak, Mesak dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian benar? Tuhan sanggup cegah hal itu saudara. Tuhan sanggup cegah hal itu. Gak usah masukkan, gak boleh. Kalau Tuhan juga saudara yang sudah mencegah, maka yang lain tidak akan bisa memasukkan mereka ke dalam satu pencobaan atau pengalaman-pengalaman pahit yang mereka alami. Tetapi Tuhan tidak mencegahnya. Kenapa? Kenapa saudara Tuhan tidak mencegahnya? Dan kita akan lihat selanjutnya saudara. Dikatakan saudara setelah mereka mengalami hal yang seperti itu. Kita lihat hasilnya saudara. Coba kita lihat saudara yang waktu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Dia dimakan singa atau enggak? Kenapa dia bisa tidak dimakan singa? Karena dia ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara. Kenapa saudara dan yang lain saudara? Kenapa 3 pemuda Ibrani dimasukkan dalam perapian tetapi mereka tidak mati, tidak kebakar? Kenapa saudara? Karena Tuhan yang melindungi mereka. Kenapa saudara? Yusuf juga saudara, tetapi lewat pengalaman yang dialami oleh Yusuf, kita melihat saudara-saudaranya bagaimana kembali kepada Yusuf. Paulus juga seperti itu saudara, Yeremia juga pasti seperti itu saudara. Tuhan izinkan saudara, Tuhan bisa aja mencegah mereka untuk mengalami hal-hal yang pahit, hal-hal yang menakutkan dalam hidup mereka. Dimasukkan ke dalam gua singa bukan satu hal yang enak. Dimasukkan ke dalam perapian saudara bukan satu hal yang enak. Masalah, persoalan yang sangat berat. Tetapi Tuhan tidak mencegah mereka. Tetapi Tuhan izinkan mereka masuk di dalamnya. Dan saat itulah nyata akan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Sama halnya saudara juga dan saya seperti itu. Tuhan izinkan kita. Apa Tuhan gak sanggup mencegah masalah dalam hidup kita? Sanggup. Apa Tuhan gak sanggup saudara mencegah persoalan-persoalan yang kita hadapi saudara? Tuhan sanggup. Tetapi Tuhan izinkan hal itu saudara. Tuhan izinkan hal ini saudara. Kita mau melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Bagaimana penyertaan Tuhan saudara. Bahwa firman Tuhan katakan tidak sedetik pun engkau ditinggalkan oleh Tuhan. Kau ada di tengah-tengah masalah. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Kita ada dalam pergumulan yang berat. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Saat saudara menangis Tuhan melihat air mata saudara. Saat saudara tidak bisa berkata-kata lagi karena beratnya beban saudara. Tuhan melihat hati saudara. Tuhan tahu apa yang menjadi beban saudara. Saya melihat ayat-ayat ini dikatakan saudara. Apakah Allah tidak sanggup untuk mencegah supaya mereka gak masuk dalam pencobaan itu? Tuhan sanggup saudara, tetapi Tuhan tidak mencegahnya. Kita lihat bagaimana ketiga pemuda Ibrani yang masuk di dalam perapian, mereka selamat. Bagaimana saudara Paulus, 3 minggu lalu saya sampaikan hal ini saudara. Dari hal kecil yang dia melayani, mengumpulkan ranting-ranting untuk membuat api unggun. 3 minggu lalu saya sampaikan hal ini saudara. Dia mengalami karam kapal saudara. Tetapi apa Tuhan
Tuhan biarkan dan Tuhan lepaskan, tidak saudara. Yeremia dimasukkan dalam perigi, apa Tuhan tinggal diam? Tidak. Daniel dia masuk di gua singa saudara, apa Tuhan biarkan sendiri? Tidak. Di tengah-tengah persoalan hidup kita, Tuhan ada di sana. Di tengah-tengah situasi yang kita hadapi, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ya, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada, tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Pujian berkata saudara, tidak sehelai dari rambut kita jatuh tanpa seizin Tuhan. Tidak ada masalah yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Bukan Tuhan yang mencobai kita saudara. Tetapi saudara, apa yang terjadi dalam hidup kita saudara, semuanya atas seizin Tuhan. Semuanya atas seizin Tuhan. Semua kejadian yang ada di dalam hidup kita, semuanya ada dalam rencana Tuhan dan tentunya ada manfaatnya. Ada manfaatnya saudara. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28, coba lihat, kita lihat bersama-sama. Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Roma 8 ayat 28 sampai 29, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Dalam ayat yang ke-28 dikatakan, kita tahu. Ada kata kita tahu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ya, kita tahu, ada kata kita tahu saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, di dalam setiap persoalan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saudara. Ya, kita nggak bisa kerjakan dengan pemikiran-pemikiran kita, dengan kepintaran-kepintaran kita saudara. Tetapi biarkan Tuhan saudara yang memegang kendali hidup saudara. Biarkan Tuhan yang mengendalikan hidup saudara. Biarkan Tuhan yang memegang kendali hidup saudara. Kenapa Tuhan yang memegang kendali hidup saudara? Saudara dan saya adalah miliknya Tuhan dan Tuhan yang berhak atas hidup kita. Tuhan yang berhak atas hidup kita saudara. Biarkan Dia pegang kendali. Kemana Tuhan mau bawa hidup kita? Kemana Tuhan mau bawa hidup kita saudara? Kemana Tuhan mau bawa kita? Ikutin aja jalurnya Tuhan. Saya katakan saudara, proses itu, pembentukan itu bukan hal yang enak. Proses itu adalah hal yang menyakitkan. Pembentukan itu adalah hal yang menyakitkan. Kadang kita dibentuk saudara lewat apa? Lewat orang-orang terdekat dengan kita. Lewat anggota keluarga kita. Lewat sahabat-sahabat kita. Kadang Tuhan membentuk siapa aja bisa Tuhan pakai untuk membentuk kita. Kita dibentuk dengan apa? Supaya kita menjadi orang yang lebih sabar lagi. Yang lebih lemah lembut lagi. Banyak hal saudara. Kita dibentuk saudara. Makanya firman Tuhan, biarkan Allah sepenuhnya memegang kendali hidup kita. Ya saudara, biarkan saudara Tuhan yang memegang kendali hidup saudara dan saya. Karena
Setiap apapun yang Tuhan buat itu saudara, tidak ada rencana Tuhan yang mendatangkan kecelakaan. Tidak ada rencana Tuhan yang mendatangkan kecelakaan bagi saudara dan saya. Ada ayatnya? Ada. Coba kita lihat Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Ya, Yeremia 29 ayat 11 demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman Tuhan ini dikatakan saudara, sebab aku tahu. Tuhan tahu, saudara mengetahui, sebab aku, kata Tuhan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari yang penuh harapan. Tadi saya lagi ngobrol-ngobrol sama saudari Selvi, saudari Jessica dan saudara Kia. Terkadang saudara, proses itu kita katakan seperti ini. Saya dulu seperti itu waktu pertama saya dibaptis. Ya, pertama saya dibaptis itu, enggak lama saya dibaptis, mama saya dipanggil Tuhan. Saya lagi semangat-semangatnya melayani Tuhan, mama saya dipanggil Tuhan. Saya coba berkata di hati saya seperti ini. Tuhan, saya sudah dibaptis dan saya sudah ambil bagian dalam pelayanan. Kenapa di saat saya melayani Tuhan, kenapa di saat Tuhan mulai memakai saya, tetapi Tuhan mengambil orang tua saya. Tuhan panggil pulang mama saya. Saya bilang, Tuhan kenapa? Kenapa harus seperti ini? Bukankah saya sudah melayani Tuhan? Bukankah saya sudah mengiring Engkau Tuhan? Bukankah setiap hari Sabtu saya ada di dalam ibadah youth? Bukankah setiap hari Minggu saya ada ibadah? Bukankah saya sudah terlibat dalam pelayanan di gereja? Tetapi kenapa masalah lagi, persoalan lagi, tantangan lagi, air mata lagi. Kenapa dan kenapa hal itu harus terjadi? Ya, saya pribadi juga bertanya seperti itu. Kenapa? Kenapa sih Tuhan? Kenapa sih masalah yang satu aja belum selesai, tetapi yang satu lagi udah datang? Kenapa sih Tuhan? Tuhan, firman Tuhan katakan, sebab aku tahu. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Mengenai kita semuanya. Yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Yang baik menurut kita ya belum tentu baik menurut Tuhan. Di sini kita yang sering merasa tolak belakang, dan sering kita menuntut dan sering kita berontak sama Tuhan. Makanya gak jarang anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan saat ada dalam proses pembentukan Tuhan meninggalkan pelayanan. Kita gak jarang melihat orang-orang yang seperti itu saudara. Dia gak mau. Dia gak mau saudara dengan proses itu. Kita bertanya kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa? Tuhan jawab, sebab aku tahu. Sebab aku tahu dan aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan, saudara. Kita maunya saudara kita belok sebelah kanan. Tuhan suruh berjalan lurus. Ya, kita belok lagi saudara ke sebelah kiri. Tuhan bilang berjalan lurus. Tapi kita tetap gak mau. Saya mau berjalan lagi ke sebelah kanan. Tuhan bilang berjalan lurus.
Kenapa saudara enggak Tuhan izinkan saudara harus berjalan ke sebelah kanan? Tuhan tahu di sebelah kanan itu ada jurang. Kenapa saya enggak harus ke sebelah kiri? Tuhan tahu di situ ada sesuatu yang mencelakakan saudara. Yang mencelakakan kita. Kita ngotot dengan Tuhan, kita gontok-gontokan dengan Tuhan. Sebenarnya Tuhan udah tahu saudara. Tuhan itu mengetahui jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Jauh lebih dari apa yang kita pikirkan Tuhan tahu. Itu saudara firman Tuhan katakan. Saya yakin saudara pernah pertanyaan itu ada di dalam hati saudara. Kenapa sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan? Firman Tuhan katakan, sebab aku tahu rancangan mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan. Tuhan merancangkan saudara. Memberikan kepada saudara, memberikan kepada anak-anak Iut. Hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Itu yang Tuhan rancangkan dalam hidup saudara dan saya. Tapi itu kadang kita pada Tuhan, ajar aku mengerti rencanamu. Ajar aku mengerti rencanamu Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan merancangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Bukan hanya kepada saya. Bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan. Tetapi bagi semuanya kita yang ada pada saat sore hari ini. Ya. Saya katakan tadi, pujian kita sebelum firman Tuhan. Ya. Walau langit tambak suram. Walau masalah silih berganti, tetapi Dia adalah Allah yang setia bagi saudara dan saya. Walau kita ada di tengah-tengah atau situasi yang sulit, ada situasi yang tidak mengenakan, situasi yang membuat kita harus menangis, situasi yang membuat kita harus berontak secara batin saudara. Tetapi ingatlah, Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita saat ini. Tuhan tahu apa yang menjadi beban hidup kita saat ini. Sekali lagi saudara, firman Tuhan katakan saudara, tidak ada yang terjadi di dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Semuanya atas seizin Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan saudara untuk melewati sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Ada beberapa ayat lagi saudara yang akan kita lihat. Coba kita lihat dalam Mazmur pasal 51 ayat 19. Mazmur pasal 51 ayat 19. Mazmur 51 ayat 19. Ya. Mazmur 51 ayat 19 demikian firman Tuhan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Dikatakan saudara, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan yang remuk saudara. Tuhan tidak pernah pandang hina. Orang yang remuk hatinya, orang yang hancur hatinya saudara. Ini biasanya orangnya senang menyendiri. Gak mau diganggu orang dan dia maunya sendiri. Di saat orang hatinya hancur, di saat saudara hatinya sedang remuk saudara, ya di saat hatinya sedang atau patah hati dikatakan di sini saudara, selain kita saudara berdoa sama Tuhan, yang menjadi sasaran empuk buat kita adalah tempat tidur kita. Kita mau menangis di sana,
Ya, kita mau menangis di sana. Tetapi Tuhan katakan saudara, firman Tuhan katakan, bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan katakan, jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, Tuhan tidak pernah memandang hina. Tuhan tidak pernah memandang hina. Di saat hatimu hancur, Tuhan merasakan apa yang saudara rasakan. Di saat hati kita remuk, Tuhan rasakan apa yang kita rasakan. Di saat hati kita saudara hancur, di saat kita menangis, di saat kita dalam pergumulan yang berat, Tuhan tahu semuanya. Tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan di mata Tuhan. Sehingga ada lagu katakan, di hadapan manusia kita boleh bersandiwara, tetapi di hadapan Tuhan tidak. Tuhan gak bisa kita sandiwarai. Tuhan gak bisa kita bohongin. Kita gak bisa bersandiwara kepada Tuhan. Ya. Kita bisa membuat kesalahan. Ya, Tuhan, kita bisa membuat kesalahan, tetapi Allah tidak bisa membuat kesalahan karena Dia adalah Allah. Manusia boleh membuat kesalahan, tetapi Allah tidak bisa membuat kesalahan karena Dia adalah Allah. Dia adalah Allah, saudara. Banyak kita yang bersandiwara, ya saudara. Manusia boleh bersandiwara. Di hadapan manusia kita boleh bersandiwara, tetapi di hadapan Tuhan tidak. Di hadapan manusia kita saudara boleh kelihatan ceria, tetapi yang tahu hancurnya hati saudara, sepasang mata itu yang tahu hati saudara. Kalau lagi ngumpul saudara bisa tertawa, bisa bercanda satu dengan yang lain. Saudara berusaha untuk menutupin di depan sesama saudara. Tetapi ada satu pasang pribadi yang tidak bisa kita bohongin, yang tahu sampai kedalaman hati kita. Itu Tuhan. Tuhan yang tahu, saudara. Di depan manusia mungkin ada yang lain, kenapa lagi ada ini, enggak ada apa-apa. Tetapi kalau Tuhan, enggak ada namanya kebohongan. Enggak ada namanya sandiwara sama Tuhan. Enggak ada, saudara. Katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Iya kalau iya, tidak kalau tidak. Karena apa saudara? Tuhan tahu. Mata Tuhan menjelajah di setiap tempat. Tuhan melihat hati kita saat ini. Apakah badan kita di gereja tapi hati kita di luar? Atau badan kita di gereja, telinga kita ada di gereja mendengarkan firman Tuhan, tetapi hati kita ada di luar sana. Tuhan tahu. Mari katakan saudara, Dia Allah yang tahu, Dia Allah yang mengerti, Dia adalah perancang yang agung. Perancang yang agung saudara. Dia merancangkan segala sesuatu dalam hidup saudara. Dia merancangkan untuk masa depan kita pribadi lepas pribadi. Merancangkan hal-hal yang terbaik saudara untuk hidup saudara dan saya. Coba saya mau tanya seperti apa? Saya ada satu lagi pertanyaan saudara. Siapa yang ada di dalam Alkitab? Wanita yang ada di dalam Alkitab. Ya. Wanita yang ada di dalam Alkitab dan pada akhirnya dia masuk dalam silsilah Yesus. Ada saudara. Ada saudara. Tapi saya mau katakan seperti ini saudara. Lewat hal-hal yang buruk atau persoalan-persoalan yang kita hadapi saudara, saya mengatakan seperti ini. Allah mendatangkan kebaikan dari pengalaman-pengalaman buruk yang pernah kita hadapi. Ya,
Allah mendatangkan kebaikan dari setiap pengalaman yang pernah kita hadapi. Coba kita lihat bersama ya saudara. Saudara tahu Tamar? Saudara tahu Tamar yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama? Dalam Perjanjian Lama ada, dalam Perjanjian Baru ada. Ya saudara. Tamar ini dia adalah seorang yang merayu ayah mertuanya, bapak mertuanya lah. Dia merayu bapak mertuanya untuk melakukan hal yang tidak pantas dia lakukan gitu. Sampai dia mengandung. Itu namanya Tamar. Ya kan, namanya Tamar. Dan ada lagi yang namanya Rahab. Kita tahu Rahab ini adalah seorang perempuan pelacur. Itu Rahab saudara. Siapa yang Batseba yang dia melakukan perzinahan dengan siapa? Dengan siapa? Waduh. Suami istri Uria siapa? 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 Saya nggak dengar. Yang kencang suaranya. Siapa? Siapa? Mereka juga ada melakukan hal-hal yang ya itu saya bilang bukan reputasi yang baik lah yang mereka kerjakan saudara. Tetapi nanti pada akhirnya juga mereka masuk dalam silsilahnya Tuhan. Silsilah Yesus masuk saudara. Coba kita lihat bersama-sama. Bagaimana caranya Tuhan itu untuk merancangkan. Membuat segala sesuatunya itu baik. Merancangkan segala sesuatunya itu menjadi baik saudara dalam hidup kita. Secara batin sakit. Secara batin sakit. Ya, secara batin, secara pikiran. Apalagi batin namanya kalau udah ngebatin saudara, itu hal yang menyakitkan. Tetapi Tuhan buat semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Siapa yang tahu saudara jalan hidup kita adalah Tuhan. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ya kan? Aku berseru mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Kalau didengarin lagu ini, aduh. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Ku berseru mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Sama-sama. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanmu. Sehingga dalam Yeremia katakan tadi, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku tahu rancanganku mengenai engkau. Bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan damai sejahtera. Ya,
rancangan damai sejahtera, dan masa depan yang penuh harapan. Anak-anak itu yang ada pada saat malam hari ini, perjalanan saudara masih panjang. Ya, perjalanan saudara masih panjang. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan saudara untuk kita bisa mengerti akan setiap rencana Tuhan. Ada banyak hal. Di saat saudara menghadapi satu persoalan dalam hidup saudara, saya mau katakan jangan pernah saudara menyerah. Kalau saudara menghadapi satu persoalan saudara, contohnya dalam pelayanan di tempat ini saudara, ada tantangan yang saudara hadapi sehingga saudara pindah ke gereja yang lain. Ingat, dimanapun saudara beribadah, tantangan itu tetap akan datang sampai saudara lulus dalam hal itu. Sampai saudara lulus menghadapinya. Sampai lulus itu. Dan satu hal lagi yang perlu kita ingat, tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan saat kita menghadapi hal yang berat dalam hidup kita, ingat, tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan saudara dan saya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mengundang pemain musik. Biar kiranya firman Tuhan malam hari ini menjadi kekuatan baru dalam hidup kita. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Mungkin pada saat malam hari ini kita dalam membawa beban kita kepada Tuhan. Ada mungkin yang bergumul untuk pekerjaan. Ada yang bergumul buat tempat kuliah. Ada yang bergumul untuk sekolah. Ada yang bergumul untuk hal-hal yang lain. Tetapi malam hari ini kita sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita sedang ada dalam prosesnya Tuhan. Tetapi ingatlah di saat engkau mengalami proses itu, engkau tidak pernah sendiri. Tetapi ada Tuhan bersama-sama dengan saudara. Dia Allah yang mengerti. Dia Allah yang peduli bagi saudara dan saya. Dia Allah yang tidak pernah gagal. Dalam setiap rencana Tuhan, dia tidak pernah gagal. Dan dia tidak pernah lalai. Kita mau katakan, ku percaya ke Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Ku percaya ke Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya ke Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan kembali, ku percaya ke Tuhan. Ku percaya ke Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya ke Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Lagi katakan, ku percaya. Ku percaya ke Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya ke Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Saudara yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah bukanlah manusia yang suka ingkar janji. Allah yang tidak pernah gagal dan dia tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Kalau Allah berjanji, maka Allah akan menepati janjinya. Dia Allah yang tidak pernah gagal. Dia Allah yang tidak pernah gagal dan dia Allah yang lebih tahu yang terbaik bagi hidup saudara dan saya.
Pujian ini katakan saudara, bahkan kita sudah mau dengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Beberapa ayat yang sudah kita baca saudara, bahwa setiap rancangan Tuhan itu adalah baik adanya. Terkadang Tuhan izinkan kita harus melewati proses dan pembentukan dalam hidup kita saudara. Bukan Tuhan tidak sanggup mencegahnya, tetapi Tuhan izinkan hal itu terjadi. Tapi saudara, Tuhan izinkan, tetapi Dia juga Tuhan yang menolong saudara dan saya. Yusuf, Tuhan izinkan masuk dalam penjara. Daniel, Tuhan izinkan dia ada di dalam gua singa. Yeremia, Paulus, dan juga saudara Sadrak, Mesak dan Abednego. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Situasi yang sulit apapun yang kita hadapi malam hari ini. Mungkin ada saudara yang bergumul untuk sekolah. Ada saudara yang bergumul untuk kuliah. Ada saudara yang bergumul untuk pekerjaan. Mungkin ada beban bagi saudara, saya mau kuliah Tuhan, tetapi saya tidak punya dana. Mungkin saudara bergumul seperti itu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah yang sanggup melakukan mujizat. Janji Tuhan tidak pernah lalai. Kita naikkan kembali pujian ini. Ku percaya ke Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Ku percaya ke Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya ke Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Mari naikkan kembali dengan imanmu kepada Tuhan. Ku percaya ke Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya ke Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Lagi katakan, ku percaya ke Tuhan. Ku percaya ke Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya ke Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih Kristus. Saudari Fioni akan memimpin kita dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat sore malam hari ini, kalau kami boleh ada di dalam rumah Engkau Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah ditaburkan boleh menjadi pedoman di dalam hidup kami, menjadikan kami anak-anak yang selalu percaya akan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan segala kelemahan dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya melalui setiap firman-firman Tuhan yang ditaburkan boleh menjadi benih-benih di dalam kehidupan kami, tumbuh dan berbuah untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada di dalam rumah Tuhan saat malam hari ini. Kami diberikan kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu Tuhan
Biarlah kehidupannya lebih hari lebih heran dalam setiap pelayanannya yang ada Tuhan. Pakai kehidupannya yang ada untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan memberikan persembahan Tuhan. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami saat malam hari ini. Hanya dalam nama Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pekerjaan selanjutnya saya kembalikan kepada pengurus pemuda. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk Saudara Jenry, untuk firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini. Semoga firman yang kita dengar ini, kita anak-anak youth, kita tanam dalam hati kita ya, dalam kehidupan kita. Andalkan Tuhan terus dalam kehidupan kita. Karena Dia tidak pernah memberikan kita rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Sebentar kita akan menjalankan persembahan yang bertugas hari ini, Saudari Santi. Kita akan nyanyikan Yesus itulah satu-satunya, bisa? Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita ke surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, namamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saya akan umumkan untuk pelayanan untuk hari Sabtu depan, tanggal 20, tanggal 17 ya. Oke, tanggal 17 bulan 4, leadernya Saudari Isma, singer Saudari Giska, kolektan Saudari Rintis, aser Saudara Jessica, musik Bapak Yusuf, Saudara Heskia, Saudara Ranap, Saudara Excel, firman Tuhan Saudari Deborah. Oke, demikian untuk ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang berdiri untuk kita tutup ibadah malam hari ini. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Jenny untuk ibadah kita pada malam hari. Yesus terlebih besar.
Terima kasih Tuhan, Engkau terlebih besar di dalam hidup kami Tuhan. Dan selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkau terlebih besar dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang agung dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Sampai di akhir ibadah Yud yang ada pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Setiap apa yang kami kerjakan pada saat ini Tuhan bukan dengan kekuatan kami. Tetapi karena pertolongan-Mu Tuhan yang membuat kami mampu berdiri untuk melayani Tuhan. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir Tuhan. Engkau memberkati mereka terus, tambahkan kesetiaan bagi anak-anak-Mu yang sudah hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Untuk berbakti, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk beberapa rekan-rekan kami yang tidak hadir ya Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, kami berdoa biar Tuhan yang jamah hati mereka. Mungkin ada yang sedang sakit Tuhan, mungkin yang sedang bekerja, atau mungkin ada dalam pekerjaan. Tuhan juga memberkati mereka Tuhan, sebagaimana Engkau memberkati kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kami berdoa buat Ranap Tuhan, kami berdoa buat Giska, Natalia, Vega, Rintis, Yunita, Ibu Mia, Saudari Isma dan Saudari Pai Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami malam hari ini. Kami mau serahkan hidup mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Kamu percaya sebagaimana Engkau menolong kami, menyertai kami anak-anak-Mu pada malam hari ini. Engkau juga menyertai setiap Tuhan anak-anak-Mu yang tidak hadir pada malam hari ini Tuhan. Tuhan juga memberikan kekuatan bagi mereka sehingga di minggu yang akan datang kami bersama-sama kembali untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terus kami berdoa buat anak-anak-Mu sebagai pengurus yang ada di pemuda Tuhan. Tuhan tolong mereka untuk Tuhan Yesus memimpin pemuda yang ada Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang mereka hadapi ya Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus di saat Engkau mempercayakan satu tugas dan tanggung jawab di pundak mereka. Maka Tuhan juga akan memberikan kemampuan. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu yang terlibat sebagai pengurus dalam ibadah Yud yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan setiap pujian yang kami naikkan kepadamu boleh menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Dan biarlah setiap benih firman Tuhan boleh menjadi rema dan kekuatan baru dalam hidup kami. Bahwa Engkau adalah Allah kami yang mengerti dan mengetahui setiap hati kami sampai kedalaman hati kami. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kamu berdoa buat anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan tolong bukakan jalan untuk memberikan pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak-Mu Tuhan. Yang bergumul buat kuliah, Tuhan tolong bukakan jalan ya Tuhan Yesus. Bahkan yang bergumul untuk pelayanan, untuk masa depan Tuhan, yang memasrahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau yang tolong, Engkau campur tangan di dalamnya. Dan kamu percaya orang-orang yang berharap kepadamu Tuhan, Engkau tidak pernah biarkan dan tidak pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kamu bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kami percayakan penyertaan-Mu bagi anak-anak-Mu yang akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Yang berjalan kaki, yang naik kendaraan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam penyertaan Engkau Tuhan. Dan mereka pulang membawa berkat, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau akhiri ibadah Yud malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.